malam semua, puji Tuhan. Di malam hari ini kita sama-sama sebelum kita beristirahat malam, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Adalah baik kita mempersembahkan ucapan syukur kita hadapan Tuhan. Kita rangkai, kita ingat kembali dari pagi sampai malam hari ini. Saya pastikan saudara mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada mukjizat sepanjang hari ini. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Terima kasih. Rangkaikan kata-kata indahmu dengan Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum, pandangan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal
hati kami ya Tuhan. Engkau membawa kami untuk lebih dekat denganmu di malam hari ini. Karena Tuhan, ini yang ku tahu, bahwa Engkau sangat mengenal hati kami. Jauh melebihi sekalipun sahabat, orang tua, siapapun yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Syarabarabarabarabaraba. Inilah hati kami Tuhan, inilah cinta kami. Bawa kami, haleluya, haleluya. Mari saudara, terus angkat suaramu, angkat suaramu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Rasakan kebaikan Tuhan di malam hari ini.
Apakah di malam hari ini saudara, kehidupan rohanimu biasa saja. Sehingga waktu kau menyembah di malam hari ini, kau merasa seperti kering. Kau merasa seperti rutinitas, stagnan, seperti merasa tanpa berkat dan tidak ada pertumbuhan. Hati-hati, mungkin saudara sedang menjadi Kristen zona nyaman. Di dalam zona nyaman, kita melakukan banyak hal-hal secara otomatis tanpa perlu berpikir panjang, berpikir keras, atau menguras tenaga kita. Karena kita sudah terbiasa dengan suatu keadaan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di hari Minggu, saudara sudah terbiasa pergi ke gereja. Hari Rabu, Selasa, atau mungkin Senin, datang ke persekutuan, pertemuan grup rohani. Sabtu ibadah youth, Minggu ibadah raya, hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu Anda bekerja, Anda dagang mungkin atau aktivitas apapun, rutinitas. Sehingga semua aktivitas saudara terjadwal dengan rapi dan menjadi sebuah rutinitas. Zona nyaman adalah zona yang sangat berbahaya. Karena disinilah kita melihat maju atau mundurnya kita. Dengan dalih pertumbuhan rohani, kita cenderung sebenarnya mengalami kerohanian, kita mundur. Dan seringkali kita gak sadar bahwa kita orang Kristen yang terjebak dalam zona nyaman. Saudara, seperti dalam kitab Kejadian pasal 3, di mana iblis memakai ular. Kalau Anda perhatikan ular, itu kalau mau memangsa musuhnya, dia tenang. Dia diam. Untuk apa? Mengelabui musuhnya. Sehingga tanpa sadar kita terlengang, karena dipikirnya baik-baik saja, si ular tersebut dengan cepat memangsa buruannya. Makanya tanpa kita sadari, banyak ular dapat memakan manusia karena kita gak sadar. Nah inilah cara kerja iblis, ini cara kerja musuh kita yang sebenarnya. Kita dibuat nyaman dengan rutinitas yang rapi, kita dibuat nyaman dengan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan segalanya mengalir dengan rapi. Tanpa sadar kita sedang dalam rutinitas zona nyaman. Lalu apa yang menjadi gejala-gejala yang mau kita pelajari di malam hari ini, yang mau kita tangkap di malam hari ini? Apa gejala-gejala, indikasi-indikatornya orang yang masuk dalam indikator gejala-gejala Kristen zona nyaman? Yang pertama ada berfokus kepada diri kita sendiri. Saat kita selalu berfokus pada diri kita memandang sesuatu daripada manfaat yang kita dapatkan. Kita sibuk mencari perhatian, kita sibuk untuk mendapatkan perilaku yang istimewa. Pusat perhatian kita bukan lagi Tuhan, tapi diri kita sendiri. Secara kasat mata kita eksis dalam pelayanan-pelayanan gereja kita. Namun kita melakukannya demi kepuasan pribadi. Makanya kita lebih eksis pelayanan seperti Marta daripada seperti Maria yang diam di kaki Tuhan. Ini saudara ya. Lebih banyak kamu diam di kaki Tuhan atau kamu sibuk seperti Marta? Seharusnya kita seimbang. Karena waktu kita diam di kaki Tuhan, itu kita menambah kekuatan. Karena waktu kita seperti Marta yang sibuk dengan eksis pelayanan, eksis bekerja, itu kita menguras tenaga, menguras pikiran, menguras seluruhnya tubuh, jiwa dan roh. Tapi waktu saat kita datang seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, itu jauh menambah kekuatan tubuh, jiwa dan roh kita. Yang percaya katakan amin di malam hari ini. Saudara, mungkin kita gak sadar, tapi tidak ada doa yang sia-sia.
Tidak ada doa yang percuma. Tidak ada kata-kata yang kita ucapkan dalam doa tidak mendatangkan yang kita ucapkan itu juga. Makanya hati-hati pergunakan mulutmu. Karena setiap tutur kata doa yang mungkin sampai kau lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Catat, Tuhan tidak pernah lupa. Dan Tuhan selalu ingat. Memori Tuhan sangat sempurna. Dan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Katakan amin. Nah, makanya dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saat fokus kepada diri sendiri muncul, ingatlah Yesus satu-satunya teladan bagi kita yang sempurna. Yesus merendahkan diri datang ke dunia ini untuk melayani manusia. Katakan amin. Yang kedua, mengandalkan kekuatan dan pengalaman-pengalaman pribadi. Pengalaman memang merupakan guru yang terbaik, saya mengakuinya. Mungkin kita sering berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, saya sepakat. Tapi kita membutuhkan bekal pengalaman agar menjadi hidup kita lebih baik. Kesalahan dapat kita kita bisa maksimalkan kita punya kesalahan. Sehingga kita tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Kenapa? Punya pengalaman. Ya, punya pengalaman. Sehingga kita bisa memperkecil setiap kesalahan-kesalahan kita. Tapi seiringnya waktu, kita lebih banyak mengandalkan pengalaman. Hal ini menjadikan fatal dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena kita tanpa sadar kita lebih banyak bergantung kepada pengalaman daripada Tuhan. Nah ini jebakan Batman, saudara. Ini jebakan yang halus. Memang pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman adalah akan membuat kita jauh menjadi lebih sempurna. Saya sepakat. Tapi Daud setiap kali menghadapi persoalan terjadi, Daud tidak mengandalkan ke pengalaman Daud. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kita seringkali terjebak rutinitas dengan pengalaman. Dengan kekuatan kita. Makanya banyak orang eksis dalam pelayanan, tapi gak eksis dalam mencari Tuhan. Kenapa? Mengandalkan pengalaman. Ini termasuk gejala-gejala Kristen zona nyaman. Lebih suka mencintai di panggung daripada membuat mezbah. Hati-hati. Hati-hati. Karena ini cara si jahat untuk membawa kita terjebak dalam rutinitas. Sehingga kita tanpa sadar kita sedang bahaya. Saya paham betul kenapa iblis pakai ular. Karena ular itu dengan senyap dia berjalan. Tanpa suara. Bahkan ular, ada sejenis ular itu bisa menyerupai warna rumput. Dia sepertinya diam seperti benda mati. Tapi tanpa sadar dia bisa gigit mangsanya dengan cepat. Apapun itu ular. Memang itu karakter ular. Demikian juga itu karakter iblis. Diam tapi menggigit. Penuh dengan jebakan yang halus. Saya boleh katakan seperti ranjau yang dipasang untuk mematikan prajurit yang lewat. Sama. Pengalaman baik guru, betul. Tapi pengalaman akan menjadi fatal kalau kita bergantung sepenuhnya kepada pengalaman daripada kepada Tuhan. Pengalaman ada guru yang baik. Tetapi fatal sekali kalau kita cuma mengandalkan pengalaman tanpa mencari Tuhan. Wow, dahsyat. Katakan,
Saya mau mengandalkan Tuhan selain pengalaman yang sering saya alami bersama Tuhan. Apa fatalnya? Saat kita mengandalkan pengalaman, kita enggan mencari Tuhan, membaca Alkitab. Kenapa? Oh tenang, Tuhan pasti tolong. Saya terlalu percaya Tuhan pasti selalu tolong. Tapi cara Tuhan menolong selalu berbeda yang saudara tahu. Karena Tuhan ini hidup. Seperti kau berpakaian, setiap hari pasti akan berbeda pakaiannya kan? Sama. Karena dia Allah yang hidup, dia pasti punya paradigma. Pikiran yang berbeda untuk menolong saudara. Supaya apa? Mendatangkan keindahan setiap hidupmu. Yang berkati angkat tanganmu yang di rumah. Katakan haleluya. Anda boleh chat di kolom komentar. Pengalaman adalah guru yang baik. Tapi mengandalkan pengalaman akan menjadi fatal. Kenapa? Kita enggan lagi mencari Tuhan. Kita akan menganggap bahwa cukup pengalaman saja untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Kita mengira bahwa kita adalah orang yang terbaik, merasa paling pandai, dan hanya percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Padahal kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan diberkati mengandalkan diri sendiri. Tuhan paling gak mau. Tuhan desain manusia ciptaannya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pengalaman. Ini saudara. Saya hari ini rekam audio firman 3 kali gagal. Kalau gagal di tengah, pasti harus mengulang dari awal. Karena apa? Kita belum punya peralatan yang mencukupi. Gak apa-apa. Peralatan boleh terbatas. Tapi saya percaya Tuhan kita gak terbatas. 3 kali kita mengulang. Intronya saya 3 kali ganti saudara. Kenapa? Saya gak andalin pengalaman, kata-kata yang sebelumnya. Enggak. Karena saya mau mengalir di dalam rohnya Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara mengalami gejala ini, Anda lebih percaya mengandalkan pengalaman dan kekuatan diri Anda sendiri daripada Anda eksis mencari Tuhan. Artinya Anda sedang masuk dalam gejala yang bahaya. Bahaya. Karena apa? Anda seperti berjalan lurus, Anda nggak pakai spion, Anda nggak berhati-hati, sehingga apa? Tiba-tiba di belakang Anda, mungkin Anda merasa nyaman, Anda sedang setir kendaraan, wah aman, tanpa sadar di belakang nabrak Anda, saudara. Karena apa? Di jalan yang lurus itu membuat orang ngantuk, saudara. Ya, haleluya. Jadi poin yang kedua ini pengalaman berbahaya. Memang pengalaman guru yang baik untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sama dan mengkecilkan kesalahan. Tapi kalau kita libatkan terutama bukan Tuhan yang terutama menjadi fatal. Sehingga kau gak dengar suara Tuhan, kau gak peka dengan Tuhan. Yes. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan haleluya. Makanya mereka yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengenai pengalaman, Tuhan kasih umpama seperti pohon yang tumbuh di tepi air. Ia akan selalu, katakan selalu, bukan terkadang-kadang atau sekali-kali. No, bahasa Indonesia jelas, selalu subur dan selalu menghasilkan buah di setiap musim-musim buah.
Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terbaik. Yang ketiga, menolak untuk ditegur, menolak untuk dievaluasi. Orang yang dalam gejala Kristen zona nyaman, pasti kita nggak mau namanya dievaluasi, ditegur, nggak mau. Saat kita terjebak dalam zona nyaman lebih dalam, maka kehidupan kita adalah sebuah hanya rutinitas belaka yang monoton, ya bahasa sehari-hari ya gitu-gitu aja. Dari dulu sekarang sampai selamanya gitu-gitu aja, gak naik, gak turun. Memang Yesus tetap sama, tapi Yesus gak mau buah yang sama terus, harus berbuah, hasilkan buah lagi, buah terus. Monoton di kerjaan, monoton di gereja, monoton di tempat apapun. Kerja yang gitu-gitu aja, pelayanan yang gitu-gitu aja. Kita menyangka bahwa kita sudah dalam lintasan yang benar. Malam hari ini kita mau pikir sejenak untuk mengevaluasi diri. Apakah kita masuk dalam ketiga gejala ini? Maka dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud, ini pikiran Daud saudara, memberikan kita teladan, kerendahan hati dalam doa dan meminta Tuhan untuk selalu cek medical heart. Cek hatinya. Karena dosa akan menjadi solusi bagi orang yang hidup dalam Kristen zona nyaman. Bukan doa, tapi dosa. Doa DOA. Tambah kata S jadi dosa. Betul? DOA. Tapi karena kita menjadi Kristen yang rutinitas zona nyaman, tambah S. Jadi dosa. Hanya satu kata saja. Bahaya kan saudara? Saya ulangi ya. Doa tambah satu kata S. Apapun minuman kalau kasih es pasti enak. Segar. Betul? Segar. Misalnya teh manis dikasih es. Sirup dikasih es. Kalau minum sirup dikasih es. Segar banget. Apa yang minum kelapa muda dikasih es. Sama. Dosa itu menyegarkan kedagingan. Ya, makanya doa yang tidak benar, yang rutinitas, doa akan jadi dosa. Haleluya. Haleluya, katakan amin. Amin. Nah, konsistensi itu penting. Kestabilan itu penting. Kenapa? Dalam bertindak saja nggak cukup. Kita perlu yang namanya konsistensi, kestabilan di dalam setiap langkah-langkah kita dengan Tuhan. Kata amin. Yang terakhir, gejala-gejala Kristen zona nyaman yang terakhir adalah suka menyalahkan keadaan. Bahkan sampai menyalahkan orang lain. Inilah jebakan yang berbahaya seperti sengat lebah dan bisa ular. Kenapa? Ini saya begini karena dia. Semua disebutkan karena dia, bukan karena saya. Karena seringkali zona nyaman inilah yang membuat kita sulit untuk bertumbuh dalam rohani kita. Dalam kondisi ini kita akan kebal, antipati, gak suka untuk menerima teguran atau masukan. Kita gak mau lagi menerima kritikan. Kita gak mau lagi merasa diperbaiki. Maka dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya,
Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam Dia. Terkadang di saat rohani kita sedang lemah, lebih gampang kenyataannya kita menyalahkan kondisi di luar kita. Ini gara-gara gembala saya, ini gara-gara papa saya, ini gara-gara mama saya, ini gara-gara itu, gara-gara ini. Ya. Karena kita lebih mudah melihat kelemahan-kelemahan orang lain dan sekitarnya daripada menyalahkan atau mengintrospeksi diri kita. Bahkan gak segan-segan kita salahkan Tuhan. Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan gak buat ini singkir aja? Kenapa? Kata kenapa, mengapa selalu berputar di atas kepala kita. Tetapi seringkali kita lalai dengan apa yang sedang Tuhan ajarkan setiap hari. Kita lupa berpikir apa yang perlu kita perbaiki dan bagaimana caranya untuk memperbaiki. Saudara, daripada semuanya, ujung-ujungnya karakter itu nomor satu. Kata amin. Untuk itu, yuk belajar dari Ayub. Yang di dalam ujian dan penderitaannya, ia disalahkan istrinya, disalahkan sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub sampai kena penyakit, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anak-anaknya. Ayub menyikapinya dengan sabar dan tenang, dan sadar bahwa proses yang ia alami diizinkan Tuhan. Gejala zona nyaman dapat dialami oleh siapapun, tidak. Pasti kita pernah mengalami, tidak terkecuali. Jika kita mengalami salah satu tanda yang saya sebutkan, segera malam hari ini datang kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan ubah malam hari ini. Mari rendahkan hati kita serendah-rendahnya depan Tuhan. Angkat tanganmu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang amin, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
selalu yang tiada pernah berhenti. Mari angkat tanganmu di malam hari ini. Kita akui di hadapan Tuhan, karena Dia datang untuk memberikan kita hidup. Tapi Yohanes 10:10a, iblis seperti pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan dalam zona nyaman kita. Tapi Dia datang untuk memberikan kita hidup. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajar ku mengerti, oh sebuah kasih bagai emas, yes, tiada pernah bagai emas yang air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari ini Tuhan, sentuh hati kami. Mungkin hati kami sudah beku, hati kami sudah kaku, penuh amarah, penuh kebencian, penuh kedengkian, iri hati. Kami gak bisa mengampuni Tuhan. Malam hari kami mau lepaskan itu semua karena kami sadar firman-Mu. Kami mau letakkan di kaki-Mu Tuhan.
Saudara boleh teriak dengan Tuhan Yesus. Tuhan, panggil nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang maha hadir. Dia sedang memelukmu, dia sedang menggendongmu, dia sedang merangkulmu, dia sedang memberikan solusi atas engkau, memberikan terobosan-terobosan atas engkau. Jesus. Jika kau sedang menangis malam hari, menangis di hadapan Tuhan. Akui seluruh kelemahan kita, keberadaan kita di tangan Tuhan. Oh, Jesus. Bapak, terima kasih. Engkau sudah menjamah kami. Engkau sudah menyentuh hati kami, Tuhan. Bawa kami malam hari ini, Bapak, untuk lebih dekat, lebih lagi, Tuhan. Bapak, kau melihat tangan terangkat, kau melihat air mata yang tercurah, kau melihat setiap air mata tangisan, setiap apapun yang sedang mereka alami. Tuhan solusi, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber jalan, Tuhan sumber hidup. Biarlah malam hari ini mereka semua mengalami kelegaan, sukacita, mengalami damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Amba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat, yang buta, yang tuli, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Apapun sakitmu, taruh dalam, pegang yang sakit. Pegang yang sakit. Oh, dahsyat kau Tuhan. Kuasamu sudah mengalir. Kasihmu sudah mengalir. Kasih Bapa sedang melingkupimu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkannya. Bahkan Kau yang menemani masa istirahat kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan, bahkan kami terima kelegaan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya! Yang diberkati, yang terima sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. God bless you all.